Alladzi la yaqdiru alaihi ilallah, ini sia-sia kata-kata. Karena orang mati memang tidak mampu. Jelas pasti. Sehingga cukup dimutlakan saja secara umum mengatakan al-isti'anah bil amwat titik. Hukmuhu syirkun akbar. Yang ketiga, al-isti'anah bil hayyil ghaib, meminta pertolongan kepada orang yang hidup tapi orangnya gaib. Maka ini juga sama, enggak perlu mengatakan fil amri ladzi la yaqdiru alaihi ilallah, enggak perlu. Karena orang yang hidup lagi gaib dimintai pertolongan pasti tidak mampu. Pasti tidak mampu. Sama hanya orang mati pasti tidak mampu. Kecuali ditelepon, karena kalau ditelepon itu maknanya bukan gaib, tapi dia itu dihukumi hukma al-hadir. Jadi kalau telepon itu dihukuminya hukum hadir, bukan hukum gaib, enggak. Itu baru nanti ada perincian kalau ditelepon. Kalau ini enggak ditelepon, tapi dia minta pertolongan kepada orang yang hidup namun orangnya enggak di hadapan dia, orangnya jauh, gaib, maka syirkun akbar. Al-qismur rabi, yang keempat, al-isti'anah bil hayyil hadir. Nah, ini harus diperinci nih. Meminta pertolongan kepada orang yang hidup lagi hadir tapi fil amri alladzi la yaqdiru alaihi ilallah, dalam perkara yang dia tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah, maka ini syirkun akbar. Dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah, ya, syirik akbar. Contohnya apa nih kalau seperti ini? Contohnya orang yang lumpuh misalnya, itu kan hadir, hidup, tapi tidak mampu. Orang lumpuh ini tidak mampu untuk minta diangkatkan beras 1 kintal atau 1 ton misalnya, kan tidak mampu dia. Kenapa meminta pertolongan kepada dia dalam perkara ini? Maka pasti di dalamnya ada keyakinan kalau orang yang lumpuh ini memiliki apa? Kekuatan gaib. Maka di situ syirik akbarnya. Ya. Taib. Maka ada kaidah yang penting dalam masalah ini, yakni setiap keyakinan pada makhluk yang makhluk diyakini memiliki kekuatan gaib, makhluk ini, maka dia syirik atau dia musyrik, orang yang meyakini tersebut. Seperti tadi, atau orang buta misalnya, suruh tunjukkan jalan, pilihkan warna ini, warna itu, tunjukkan jalan, ya, sama orang buta misalnya. Nah, ini sama dengan minta pertolongan kepada orang yang lumpuh tadi untuk dipindahkan beras 1 kintal gitu ya, dalam waktu 5 detik. Nah, Masya Allah. Maka apa hukumnya yang ini nih? Hukumnya syirik akbar. Adapun yang kelima, al-isti'anah bil hayyil hadir, lawan dari yang nomor 4. Sama-sama hayyil hadirnya sama-sama. Al-isti'anah bil hayyil hadir, minta pertolongan kepada orang hidup dan lagi hadir orangnya, namun lawannya ya. Berarti kalau yang tadi fil amri ladzi la yaqdiru, kalau ini la nya buang. Fil amri alladzi yaqdiru alaihi, yang dianya mampu. Seperti minta jagakan dari maling kepada satpam. Nah, itu kan mampu, satpamnya juga maling itu mampu. Polisi misalnya. Atau contoh kita minta tolong ambilkan air kepada teman kita, saudara kita, mampu tidak dia ambilkan airnya? Mampu. Bawakan beras 1 kintal. Oh, dianya kuat, jagoan, Masya Allah, ototnya Masya Allah kuat. Boleh tidak? Al-jawab na'am. Fa hukmuhu jaiz. Hukmuhu jaiz. Dan ini termasuk bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ini bab tolong menolong. Ya. Baik. Nah, sekarang pembahasan isti'adzah sama persis hukumnya dan pembagiannya. Hanya yang kita bahas perbedaan antara isti'anah dengan isti'adzah dari segi makna. Kalau isti'adzah para ikhwan tadi kaidahnya al-alif was-sin wat-ta dakhalat 'ala al-masdar aw al-fi'l al-madhi fa tufidu talab. Sama kaidahnya bahwa alif dan sin dan ta masuk ke masdar atau ke fi'il madhi maka berfaedah permintaan, talab. Ya. Contoh misalnya roko itu fi'il madhi. Ya. Kalau kita masukkan istirqa atau istarqa misalnya, maka maknanya menjadi apa? Minta ruqyah, karena ada istinya tadi. Ya. Contoh lagi misalnya a'ta fi'il madhi, masukkan isti, yani ista'ta. A'ta itu apa? Artinya memberi, jadi minta pemberian. Itu. Jadi maknanya thalabul 'ata, minta pemberian. Termasuk ada itu fi'il madhi, artinya perlindungan. Masukin ista'adha, berarti artinya apa? Minta perlindungan. Nah, jadi al-isti'adah maknanya berarti talabul iyad, yani talabul himayah, minta penjagaan min amrin makruh, dari hal yang dia tidak suka. Ya, itu namanya al-isti'adah. Dan itu yang dimaksud dengan al-iyad. Karena ada dalam bahasa Arab itu ada lagi namanya al-liyad. Ada liyadun, ada iyadun. Iyadun, yang satu lagi lam ya, liyadun. Bedanya apa iyadun dengan liyadun? Kalau tadi iyadun itu talabul iyad, yakni al-isti'adah talabul iyad. Apa maknanya tadi? Minta penjagaan dari hal-hal yang tidak disuka, hal-hal yang dibenci. Adapun liyad itu talabul i'anah, minta pertolongan untuk mewujudkan yang diinginkan. Fi tahqiqi amrin matluf. Ya. Jadi bedanya kalau al-iyad itu dalam perkara-perkara yang tidak suka seperti musibah, bencana. Adapun liyad di dalam hal yang disukai, naik pangkat, naik gaji, minta tolong supaya dibantu untuk tercapai berhasil. Itu namanya liyad. Tapi minta perlindungan agar enggak terjadi bencana ini, itu namanya iyad. Itu bedanya liyad dengan iyad. Baik. Tapi sama babnya, bab al-isti'adah gitu ya. Isti'adah. Tapi pembagiannya berapa berarti? 3. Berapa tadi? 5. Coba kita praktekkan ya, 5 tadi ya. Apa yang pertama berarti? Ibu-ibu, apa yang pertama? Al-isti'adah pembagiannya kayak isti'anah. Ada 5, berarti apa yang pertama? Al-isti'adatu billah. Al-isti'adatu billahi wa sifatihi ta'ala. Jadi meminta perlindungan kepada Allah
dan kepada sifat-sifat Allah. Ya. Dan ini banyak dalam ayat Al-Qur'an. Seperti Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Apabila kamu diganggu syaitan dengan sebuah gangguan, maka fasta'id billah. Termasuk kalau kita takut, ya, takut sesuatu, gangguan-gangguan lewat di tempat angker, itu kan gitu. Kata Nabi SAW, man nazala manzilan faqala Allahumma a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dalil Nabi berlindung kepada sifat Allah, ya. Jadi kalau perlindungan kepada sifat Allah boleh. Kalau doa nggak boleh. Kalau doa misalnya, ya rahmatullah irhamni, nggak boleh. Ya rahmatullah, lah, nggak boleh. Manggil sifat Allah seperti itu nggak boleh. Berdoa kepada sifat, ya. Ya rahmatullah irhamni, nggak boleh. Tapi ya Rahman irhamni, kepada nama Allah. Ya Rahman irhamni, tapi ya rahmatullah nggak boleh. Tapi di sini Nabi berdoa seperti ini, a'udzu bikalimatil tammati. Ini babnya bab tawassul. Makanya pakai bi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kata Nabi, lam yadurhu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka tidak ada yang mengganggunya sesuatu pun sampai dia tinggalkan tempat itu. Ya. Contoh yang lain dalam ayat, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka momen-momen ta'awud satu ketika baca Quran. Mau baca Quran, ya, bukan selesai. Karena idza masuk ke fi'il madhi itu faedahnya menjadi fi'il mudhari'. Idza qara'ta, apabila engkau telah selesai, itu fi'il madhi itu. Tapi idza masuk ke fi'il madhi faedahnya menjadi fi'il mudhari' apabila mau baca. Idza dakhala, Nabi SAW kana yaqulu idza dakhala al-khala. Nabi apabila telah masuk WC membaca a'udzu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa makna di situ idza dakhala? Ai idza arada an yadkhula. Idza arada an yadkhula. Apabila mau masuk WC. Jadi sebelum masuk WC bacanya. Kan idza dakhala fi'il madhi, apabila telah masuk. Iya. Hadis lain menunjukkan idza arada. Kemudian juga kaidahnya tadi. Jadi dua dalilnya, satu kaidah bahasa Arab, yang kedua, atau satu dalil riwayat yang lain, yang kedua kaidah bahasa Arab. Termasuk idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ini momen ta'awud. Yang kedua momen ta'awud ketika malam-malam dengar anjing menggonggong atau ringkikan keledai. Idza sami'tum nibahal kilab bil-lail wa nawahiq al-hamir bil-lail fasta'id billahi minasyaitan fa innahuna yarawna ma la tarawun. Kalau kau dengar anjing menggonggong, ringkikan keledai di waktu malam, maka berlindunglah kepada Allah, karena mereka lihat apa yang kau enggak lihat. Dalam riwayat yang lain lihat syaitan. Lihat syaitan. Baik, yang ketiga, kapan momen ta'awud? Ketika singgah di tempat baru. Tidak harus angker, ya kawan. Tempat baru kita masuk, rumah baru, rest area, itu tempat baru kita singgah di situ. Rest area itu doanya. Apa doa masuk rest area? Buat status. Doa masuk rest area di tol. Masuk rest area karena kita mau berhenti di situ. Kita mau singgah di situ. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Apalagi momennya ta'awud ketika merasa ada gangguan syaitan, seperti dalam ayat, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kapan lagi? Ketika membaca Al-Fatihah dalam salat. yakni di awal salat, para ulama nyebutnya gitu. Makanya ikhwan, rakaat kedua, ya, rakaat ketiga Al-Fatihahnya enggak perlu baca ta'awud lagi.
Maka disebutnya itu ta'awud di awal salat. Maknanya bukan sebelum takbir, ba'da takbiratul ihram, setelah istiftah. Maknanya. Cuma disebut oleh ulama itu awal salat. Makanya di rakaat kedua enggak usah ta'awud. Bahkan basmalah pun, ya jemaah, basmalah pun ada ulama yang tidak mengharuskan, yang cukup saja alhamdulillah bil alamin, karena basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau basmalah tidak masalah, bebas. Hanya ta'awud tidak lagi. Termasuk baca ayat setelah amin, baca surat yani. Enggak perlu ta'awud lagi. Jadi ta'awud sekali saja dalam salat. Baik. Yang lain contohnya lagi, yang pertama tadi surah apa para ikhwan? Al-A'raf 200 ya. Terus An-Nahl 98, dalil-dalil tentang ta'awud kepada Allah. Lalu Ghafir ayat 56. Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi fasta'id billah. Fasta'id billah. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan bahwa al-isti'adzah kepada Allah hukumnya wajib dan ini bagian dari ibadah. Taib. Dalil yang lain, ingin tahu yang lain, misalnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dalil isti'adzah billah. Banyak ayatnya. Taib. Yang kedua, al-isti'adzah pembagian kedua persis pokoknya. Lanjutkan saja. Yang kedua apa? Al-isti'adzatu bil amwati fa hukmuha syirkun akbar. Taib. Yang ketiga, al-isti'adzatu bil hayyil ghaib fa hukmuha syirkun akbar. Taib. Rabi', al-qismu rabi' al-isti'adzatu bil hayy al-hadiri fil amri madza alladhi la yaqdiru alaihi la yaqdiru alaihi illa Allah fa hukmuha syirkun akbar. Adapun yang kelima berarti apa? Cara meringkasnya gampang. Al-isti'adzah bil hayyil hadiril maqdur. Mana ini? Bil hayyi al hadiri al maqdur. Jadi tidak perlu untuk fil amri ladzi yaqdiru alaihi atau al qadir, afwan. Al qadir yani al hayyi al hadir al qadir. Kalau al maqdur isim maf'ul, isim fa'il. Al-Qadir. Coba diulangi apa yang kelima? Al-isti'adzah bil hayyi al-hadir al-qadir. Apa al-qadir? Yang mampu. Fa hukmuha syirik apa hukumnya? Besar apa kecil? Jaiz. Yo, ojo terkecoh dengan pertanyaan. Hukumnya jaiz. Ada hadis para jemaah dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari tentang masalah poin kelima ini, isti'adzah bil hayyil hadir al-qadir, menunjukkan bolehnya. Kita kuatkan ada hadis. Sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan kuntu adribu gulaman li ya. Li maknanya punya dia. Yani dulu saya pernah sedang mukul, sedang menyiksa gitu ya, memukul budak milikku, hamba saya budak milikku. Mungkin melakukan kesalahan, dipukulnya. Fasami'tu min khalfi sautan, lalu saya dengar ada suara di belakang saya. Yani suaranya agak keras. Dia ngomong apa? Orang yang ngomong di belakang Abu Mas'ud yang sedang mukulin budaknya ini, dia mengatakan, "Ilam Abu Mas'ud, Allahu aqdar 'alaika minka 'alaih." I'lam Abu Mas'ud, lallahu
bukan Allahu ya, tapi lallahu, sungguh Allah pasti, itu maknanya lallahu. I'lam Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah, lallahu aqdaru 'alaika minka 'alai, sungguh Allah mampu membalasmu daripada hukuman kepada budak ini. Sungguh Allah Maha mampu membalasmu. Faltafattu, sapa sing ngomong iki? Faltafattu, ketika saya noleh ke belakang, fa idza huwa Rasulullah, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Ibnu Mas'ud ini sudah tahu, cuma ingin memastikan suara siapa, karena jelas itu suara Rasul. Fakultu, maka Abu Mas'ud, perhatikan nih sahabat, taslimnya sahabat kepada wahyu, kepada Allah, kepada Rasul, taslim. Dan kita sekarang wajib. Sekarang kan Rasul sudah tiada, jemaah. Maka kita harus tunduk taslim itu. Kalau dengar hadis Nabi ngomong begini begitu, ya tunduk. Jangan kalau ada hadis kita ngomong apa? Mosok sih, ajo mosok. Ya. Kalau dongeng-dongeng baru mosok sih, mosok kayak misalnya yang bisa bahasa Suryani itu baru kita mosok sih. Saya ini punya pembela para malaikat katanya. Saya bisa, Masya Allah, malaikat munkar nakirnya bisa di, naudzubillah min dzalik nih, kesesatan orang ini. Itu kaum muslimin kan enggak mosok-mosok, enggak. Yus taslim saja, pasrah, nggih, iya, percaya. Hatta orang yang bertitel, berpendidikan tinggi, dia ngomongnya apa? Bisa jadi loh dia tuh benar. Bisa jadi katanya benar. Bisa jadi. Jadi wali majdub katanya. Harusnya mosok sih, mosok. Tapi kepada wahyu enggak boleh mosok. Lihat Abu Mas'ud di sini ketika dengar Nabi ngomong gitu, apa kata dia? Ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah, ya Rasul, kalau gitu sekarang juga ya Rasulullah saya bebaskan dia, karena saya merasa bersalah, saya merasa bersalah kepada dia, dan saya merasa berdosa kepada Allah, maka saya bebaskan budak saya ini dalam rangka mengharap wajah Allah. Ya, apa kata Nabi? Amalau lam taf'al lalafahatkan nar, kalau kau tidak lakukan tuh, kau tidak bebaskan dia tadi itu, kau akan disambar api neraka jahanam, kata Nabi SAW. Lihat sahabat tuh disambar api, dilalap api dengan sebab kedoliman seperti itu. Bagaimana orang Islam sekarang yang bukan sahabat, yang imannya rendah-rendah itu, melakukan kedoliman kepada jutaan misalnya orang, manusia, naudzubillah. Ya. Baik para ikhwan, di dalam lafaz lain, ketika budak ini dipukuli oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, faqala, ketika budak ini lihat Rasul ya, faqala, kan mungkin si budaknya menghadap kepada Rasul kan, ya, Abu Mas'ud kan membelakangi Rasul tuh, mukulin budaknya ini. Budaknya menghadap ke arah Rasul, melihat dia, lalu dia mengatakan, a'udzu bi Rasulillah. Ini loh, coba, a'udzu bi Rasulillah. Ini hadis nih, kalau ada orang sufi, oh seneng ini. Tuh, berlindung kepada Rasul. Ini Rasulnya masih hidup. Masih hidup. Cuman mereka nanti suka bawa, udah apa-apa masa sudah mati, kan itu Rasul. Nah, ini coba. Apalagi ada hadis-hadis seperti ini dipakai oleh mereka, orang-orang sufi. Enggak ada hadis pun mereka buat bagaimana caranya. Ya. Jadi tawasul para ikhwan kepada Nabi atau dengan Nabi, tawasul itu ada 3 macam bentuknya. Pertama, tawasul kepada Nabi boleh hidup ataupun meninggal nabinya. Yang pertama. Yang kedua, tawassul dengan Nabi itu tidak boleh baik nabinya hidup ataupun nabinya telah wafat. Dan yang ketiga dirinci, boleh kepada Nabi tawassul nabinya kalau masih hidup, dan tidak boleh kalau sudah wafat. PR ya, PR antum cari contohnya. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Bulan depan kumpulkan. Tapi nih kasih PR tuh yang ngerjakno ibu-ibu. Si PR nggak tahu ngerjakno. Aku yo kadang yo lali memeriksanya lagi. PR ya. Apa yang pertama? Boleh mutlak baik nabinya hidup ataupun sudah meninggal. Tawasul dengan Nabi nggak boleh mutlak baik nabinya hidup apalagi meninggal. Dan yang ketiga ini dirinci. Ya. Boleh kalau Nabi masih hidup dan tidak boleh kalau Nabi sudah
meninggal. Silakan cari di Google ya apa-apa wes. Ndak akan nemu. Tapi nggak tahu nih, mungkin ono aja, coba aja cari di Google. PR ya, ada hadiahnya insyaallah. Brosur umroh hadiahnya. Nggak ada insyaallah hadiah ya. Yang keberapa sekarang? Istighosa. Sama, berarti yang pertama apa? Ada istighosa tuh. Apa arti al-istighosa? Ada isti juga, alif, sin, watta. Berarti tolab maknanya. Tolab apa berarti? Al-ghaus. Tolabul ghaus. Istikharah tolabul khair. Minta yang terbaik. Tolong perhatikan nih, salat istikharah itu banyak yang mungkin kurang paham atau mungkin juga ada yang salah-salah juga. Makanya ada ulama yang membahas khusus loh salat istikharah, fikih, ditinjau fikih, ditinjau akidah. Jadi intinya salat istikharah itu adalah salat meminta pilihan yang terbaik kepada Allah, dan doa itu dibaca yang roji adalah ba'da salam. Gimana? Jadi doa istikharah, Allahumma inni as'aluka dan seterusnya itu. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Dan kita menyebutkan, maka bebas dengan bahasa Indonesia boleh. Karena itu di luar sholat kita, alhamdulillah. Itu pendapat yang roji. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Antum sebutkan tuh ketika ngomong itu. Anna hadza an-nikah misalnya. Anna hadhil mar'ah misalnya. Ada dua pilihan, antum bingung antara Zainab atau Aisyah. Salat istikharah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal mar'ah hadhil mar'ah atau hadhil mar'ah dan seterusnya. Jadi dibacanya itu, atau kalau bisa ya bahasa Indonesia enggak apa-apa. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, pernikahan, bangun rumah, berangkat. Dan tidak boleh istikharah itu para ikhwan dalam perkara yang memang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Ada orang mau haji itu tidak boleh istikharah. Orang mau hajian, ya Allah, saya mau istikharah ini ya, haji ini saya berangkat atau tidak. Nggak boleh, karena dia wajib berangkat haji. Kayak orang mau sholat duhur, istikharah dulu. Atau ada orang mau berzina, terus saya tak istikharah sih, zina apa enggak zina ya? Lah isma. Jadi perkara yang wajib, kecuali perkara yang diperintah oleh Allah dan masih perkara itu tidak mengetahui kita akibatnya. Contohnya, mau ibadah haji itu tidak boleh istikharah, tapi memilih travel mana boleh istikharah. Karena memilih travel itu bukan diperintah oleh Allah. Memang memilih travel itu diperintah Allah. Kita naik pesawat atau naik itu juga diperintah Allah, tapi Allah tidak menetapkannya. Beda dengan hajinya. Jadi antum mau jalur darat, mau jalur, masuk hajian darat ya, jalur laut ya, naik kapal laut, naik kapal udara misalnya, istikharah. Memilih pemimpinnya safar, yani memilih travelnya boleh. Tapi mau hajinya nggak boleh istikharah. Ya Allah, saya haji apa enggak ya? Ya wajib haji, jangan istikharah, jangan minta pilihan. Karena haji wajib, ibadah wajib. Jadi itu istikharah apa namanya? Maknanya talabul khair. Sekarang istighosah yang pertama apa? Al-istighosah itu apa yang pertama macamnya? Sama, ada 5 juga sama. Berarti al-istighosah itu billah. Mana dalilnya? An-Naml 62. Lalu Al-Anfal 9. Al-Anfal 9. Kalau hadis adalah Nabi beristighosah kepada Allah yaitu saat khutbah minta hujan. Dan para ikhwan, minta hujan itu ada 2 cara. Minta hujan dengan sholat ke tanah lapang, khusus yang disebut dengan sholatul istisqa.
Yang kedua, minta hujan melalui khutbah Jumat oleh khatib, salah itu, oleh khatib. Kalau khatib orang yang meminang perempuan namanya khatib. Para jamaah sekalian, khatib telah naik mimbar. Siapa yang minang perempuan naik mimbar? Khatib itu. Khatib. Nah, jadi khatib saat khutbah dia istisqa dengan membaca Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, diulang 3 kali. Dan disyariatkan mengangkat tangan tinggi seperti ini. Jadi bukan begini. Dan khatib nggak boleh angkat tangan doa seperti ini, tidak boleh. Sebagian salaf itu mendoakan melihat ketika ada khatib mengangkat tangan, semoga Allah memburukan tanganmu. Karena Nabi tidak lebih dari isyarat seperti ini. Yang ini menyelisihi sunnah. Doa angkat tangan seperti ini sunnah. Makanya angkat tangan itu ada 3 keadaan, ikhwan. Angkat tangan dalam doa ada 3 keadaan. Yang pertama yang disyariatkan ditekankan untuk angkat tangan itu ketika di Arafah, ketika di Safa, ketika di Marwah, ketika setelah melempar jumrah ula, jumrah wusta, ketika di Masy'aril Haram. Ini bagi jemaah haji dan umrah. Ditekankan. Ketika di Arafah, tali kekang Nabi jatuh 1, maka Nabi ambil dengan tangan kanan beliau dan tangan kirinya Nabi tetap angkat tangan di Arafah. Ini ditekankan, ya. Dan berlama-lama doa, termasuk ya di Safa, di Marwah, termasuk juga di Jumrah Ula dan Wusta. Hanya saja sekarang kita tidak mungkin doa lama-lama, nggak mungkin. Tapi tetap antum doa walaupun sebentar. Ini sunnah, angkat tangan. Tapi lama-lama sekarang tidak bisa, diusir sama asar. Kenapa? Karena mengganggu. Mengamalkan sunnah tapi mengganggu, ya. Sunnahnya apa? Lama-lama di situ doanya itu sunnahnya. Termasuk antum di Safa, di Marwah itu sunnahnya apa? Lama, doanya itu sunnah. Sunnahnya lama. Tapi sekarang tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting tetap doa. Jangan nyala-nyalain asrar. Wah, asrar ini tidak pengertian, enggak cinta Islam. Na'udzubillah. Saudi itu paling cinta sama Islam daripada kita-kita. Buktinya mereka menegakkan syariat Allah. Orang kita ini kemarin sudah, jangan dibahas lah masalah pas kibra itu. Jadi Saudi itu paling cinta sama Islam dibanding kita loh jemaah. Karena di Saudi, masya Allah, negara satu-satunya negara di dunia yang menegakkan syariat Allah. Hukum Islam ditegakkan, syiar Islam tegak, sholat berjamaah itu toko tutup semuanya karena cintanya mereka kepada agama ini. Mereka cintanya kepada syariat Allah. Ya. Jadi askar itu dalam rangka keamanan. Makanya kenapa haji dibatasi? Demi keamanan. Itu yang membuat musibah-musibah terjadi di peristiwa masyair ketika haji itu kan itu. Yang jumlah kuota yang tidak dibatasi masuk, mungkin yang haji-haji tanpa tasri, sehingga menyebabkan kemacetan di daerah wilayah pelaksanaan ibadah haji. Makanya kita harus taat kepada pemerintah Saudi yang bertugas memang mengelola ibadah haji, untuk taat, tertib, pakai tasre, ngantri juga, nggak apa-apa, sabar. Nggak dapat antrian pun sampai meninggal, nggak apa-apa, sudah. Itu Allah sudah membebaskan kewajiban kita. Kita sudah berusaha daftar. Dan haji memang nggak bisa seperti kita sholat. Sholat pun harus dipimpin. Haji harus dipimpin. Siapa yang memimpin? Negara ini. Yang ngurusnya itu negara, para jemaah. Harus ada amir negara ini. Ada negara sudah mengatur. Alhamdulillah. Ya. Taib. Nah, itu minta hujan, ya. Jadi doa, mesti kita masalah apa doa tadi, ya, angkat tangan. Yang kedua, para ikhwan, doa itu yang kedua nih, tidak disyariatkan angkat tangan, jadi nggak boleh angkat tangan dalam doa. Kapan itu? Pertama, khatib di atas mimbar, doa biasa, bukan istisqa, bukan minta hujan. Yang kedua, doa-doa yang muqayyad di beberapa tempat tertentu, seperti doa masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, itu tidak pakai angkat tangan, tidak disyaratkan angkat tangan. Doa mau makan, setelah makan, doa jima dengan istri, antum angkat tangan dulu?
Ayo dek, sebelum memulai kita angkat tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, tidak angkat tangan, doa-doa di tempat seperti itu. Muqayyad. Barulah yang ketiga, doa-doa mutlak. Maka ini dianjurkan. Dianjurkan angkat tangan. Bahkan ini termasuk di antara asbab ijabati doa. Sebab diijabahnya doa. Karena Allah itu merasa, Allah disifati dengan malu, Allah disifati dengan karim, dermawan, maha pemberi. Maka Allah merasa malu kalau ada hamba yarfa'u yadaihi lalu an yaruddahuma sifran khaibatain, lalu Allah menolaknya doa hamba ini yang sudah angkat tangan. Allah merasa malu untuk nolak hamba nih yang doa sudah angkat tangan, sampai rugi nggak dapat apa-apa si hamba ini. Maka diantara asbab mustajabnya doa adalah angkat tangan. Ya. Maka kata ulama tentang hadis Nabi yang mengatakan ada orang yang yatilus safar asa akbar yamuddu yadi ila sama wa qala ya rab ya rab. Namun kata Nabi, ini orang doanya nggak dijawab oleh Allah. Fa'ana an yustajab. Fa'ana yustajab lahu. Maka bagaimana mungkin akan diijabah doanya? Maksudnya kecil kemungkinan diijabahnya. Padahal kata ulama, sebab mustajab doa ada 4 di situ. 1, safar yang panjang. Maka jemaah, kata ulama ini semakin panjang safar, semakin mustajab doa. Artinya Nabi di sini hadis menyebut yutilus safar. Wa dzakara rajul yutilu safar. Nabi menyebut ada orang yang lama safarnya. Kata ulama berarti semakin lama safar semakin mustajab. Beda antara Surabaya Malang dalam hal kemustajaban doa dengan antara Malang Jakarta safar. Beda. Apalagi ke Mekah, tambah jauh lagi. Itu demikian mustajab berlipat-lipat. Cuman sayang kaum muslimin lupa tuh doa di saat-saat seperti itu. Mustajab jemaah. Kita nih kalau safar ibadah tuh kok kayak perai belas gitu cuma. Padahal masya Allah baca Quran tetap, sholat malam Nabi ya tetap sambil duduk, dan boleh di atas kendaraan pribadi. Kalau sholat sunnah saat safar lah ya, nggak harus turun. Kalau sholat wajib turun, nggak boleh di atas kendaraan pribadi. Kecuali kendaraan umum yang kita nggak bisa untuk turun. Pesawat mau turun kemana ya? Ya sholat di atas pesawat. Terpaksa alasannya, aturannya nggak boleh, wajib turun. Maka kalau sholat kita sedang safar naik kendaraan umum, ikhwan, kalau mampu kita di bawah. Kalau mampu nih di bandara, mampu di terminal, mampu di stasiun, mampu di bawah, afdal. Karena demikian hukum sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan, hukum asalnya nggak boleh. Tapi ketika antum nggak memungkinkan tempatnya, mungkin waktunya juga dan yang lainnya, maka boleh di atas kendaraan. Jadi mustajab doa. Terus yang kedua apa? Wa as'asa akbar. Yani lusuh, pakaiannya, rambutnya berdebu. Maksudnya menderita. Ya jemaah. Menderita. Yang ketiga wa yamuju yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangan ke langit. Ini juga sebab istajabah. Dan yang ketiga apa? Perhatikan, menyebut nama dan sifat Allah, yaitu Rabb. Maka lihat di Quran, para nabi, para rasul tuh kalau doa di Quran pasti menyebut rububiyah Allah. Ya Rabb, Rabbana. Lihat doa Nabi Adam, Rabbana. Jadi memang kalau doa ikhwan perbanyak menyebut itu berulang-ulang. Ya Rabb, Ya Rabb, Rabbana, Ya Rabb, Ya Rabb, kabulkan doa Ya Rabb, Ya Rabb, mudahkan urusan Ya Rabb. Sebut ulang-ulang Ya Rabb, Ya Rabb. Ya. Karena dengan kita menyebut mengulang-ulang itu Allah suka. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, diulang-ulang. Ilhah namanya, merengek. Allah suka, Allah cinta hamba yang merengek itu. Ya Rabb, jangan kau bebankan penderitaan yang kami tidak mampu ya Allah. Ya Rabb, Ya Rabb terus. Ya Rabb, bojoku kawin meneh ya Allah. Ya Rabb, jadi minta. Ya. Baik. Yang kedua al-istighatsah. Sudah ya semua ya? Baik. Yang kedua al-istighatsah. Bil
Jenis istighosah yang kedua. Yang pertama istighosah billah, yang kedua al-istighosah bil amwat. Hukmuha syirkun akbar. Yang tiga al-istighosah bil hayyil ghaib. Hukmuha syirkun akbar. Ar-rabi al-istighosah bil hayyil hadir fil amri alladhi la yaqdiru alaihi illa Allah. Hukmuha syirkun akbar. Dan yang kelima al-istighosah bil hayyil hadir qadir. Dalilnya ikhwan, hukumnya boleh. Dalilnya Al-Qasas 15 tentang Nabi Musa. Jadi memberi bantuan saat kesulitan, minta bantuan saat kesulitan kepada orang yang mampu. Dalilnya Nabi Musa contohnya, yaitu di surah Al-Qasas 15. Ya. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Maka jadi Nabi Musa ini ketemu ada dua orang sedang bertengkar berkelahi. Yang satu Bani Israel, yang satu orang Mesir. Nah, yang dari syiahnya Musa, apa syiahnya? Syiah itu artinya golongan, kelompok. Jadi syiah itu secara bahasa artinya golongan. Makanya di awal syiah itu maknanya tidak masalah. Karena maksud awalnya syiah itu maksudnya syiah Ali, yakni golongan yang membela Ali, syiah. Tapi sekarang secara istilah orang yang sesat, jadi syiah. Ya. Nabi Musa punya syiah, yakni maksudnya punya golongan yaitu Bani Israel. Nah, yang orang Bani Israel yang sedang berkelahi dengan orang Mesir, yang dari Bani Israel yang ini adalah syiahnya Musa, minta tolong sama Musa dari musuhnya yang orang Mesir. Maka Nabi Musa menolongnya. Fawaqazau Musa faqadu Ali. Nabi Musa pukul dia, akhirnya mati. Nah, ini nggak sengaja loh ya. Nabi Musa nggak boleh disebut pembunuh, nggak boleh. Karena Nabi Musa nggak sengaja melakukannya. Yani nggak sengaja membunuh gitu. Delalah kok mati. Ini kan namanya ini qatlul khata' namanya. Atau syibhul amad, mirip disengaja. Jadi pembunuhan itu kan tiga, disengaja, mirip disengaja, dan yang paling ringan pembunuhan yang khata', yang tidak disengaja. Kalau mirip disengaja itu, ya, mirip disengaja itu memang menyiksa dulu, memukul, tujuannya nggak membunuh tapi dilalah mati. Nah, kalau nggak sengaja, memang betul-betul nggak ada unsur penyiksaan awalnya. Misalnya nembak burung, kena sama burung orang. Maka ini nggak sengaja, dia nggak pernah nyiksa dulu sebelumnya. Atau nembak apa, kena mata orang. Atau nembak sesuatu, ketepel mungkin, kena, tapi ketepel itu nggak akan sampai mati itu semuanya. Apa ya? Ya nembak. Kalau ketepel, makanya ketepel itu nggak boleh dipakai untuk berburu. Karena ketepel itu paling bisa hanya memicekkan mata saja, hanya membutakan mata. Ketepel itu nggak bisa membunuh. Yang boleh untuk dipakai berburu adalah yang bisa membunuh, bisa mengalirkan darah, membunuh, contohnya senjata atau tombak atau panah, ya, dan yang semisal. Taib. Maka Nabi Musa di hari kiamat nanti menyebut diantara dosa, ya, menyebut dosa, ini menyebut kesalahan. Makanya para ikhwan, para anbiya saja itu tidak maksum dari sisi kesalahan. Dan para nabi, hatta Nabi Muhammad mengatakan apa? Nabi mengatakan, "Inna ma'ana basyarun mislukum ansakamatan saun." Aku ini manusia biasa seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Dari sisi ini Nabi Muhammad SAW bisa salah. Jadi yang dimaksud para nabi maksum itu maksum dari berdusta akan wahyu yang disampaikan, dan maksum dari perbuatan dosa-dosa besar. Enggak ada nabi yang berzina, nabi yang mencuri, nabi yang minum khamr, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kayak Nabi Musa, ya, Nabi Musa mukul orang enggak sengaja mati. Nabi Ibrahim berdusta, tapi itu hakikatnya bukan dusta tapi tauriah. Tapi itu mereka menganggap itu adalah dosa, kesalahan, sehingga tidak berani untuk memberi syafaat di hari kiamat. Hanya Nabi Muhammad. Nabi Isa pun, cuma Nabi Isa enggak menyebutkan dosa.
Cuma Nabi Isa tetap tidak mampu untuk memberi syafaat. Yang disebut dengan syafaatul utsma. Jadi para nabi, para rasul itu maksum. Tapi kalau masalah berbuat salah, keliru, tidak. Berbuat salah. Nabi Adam berbuat salah. Ya. Taib. Al-Qaidah allati ba'daha al-Qaidah as-sittun dukhulul jannah li ahli tauhid ibtida'iyyun wa intiqaliyyun. Ahli tauhid itu kalau masuk surga ada dua golongan. Ahli tauhid kalau masuk surga ada dua golongan. Yang pertama, atau masuk surga itu ada dua macam. Cuman bagi siapa? Bagi ahli tauhid tentunya. Yang pertama ibtidaiyun, masuk surga langsung, yakni tanpa azab. Perhatikan ikhwan, bukan tanpa hisab ya, tanpa azab. Karena ada orang yang dihisab tapi masuk surga langsung, yang disebut dengan hisabun yasir, hisab yang mudah. Tapi maksud ibtidaiyun itu langsung tanpa apa tadi? Tanpa azab. Memang orang kalau tanpa hisab itu pasti tanpa azab. Orang kalau masuk surga tanpa hisab itu pasti tanpa azab. Ada orang-orang yang memang nggak dihisab, masuk surga langsung. Tapi juga ada yang masuk surga langsung walaupun dihisab. Itu yang dihisab dengan hisab yang mudah, dan kita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu itu ikhwan fi'il mudhari'. Ada kana di situ masuk ke yaqulu fi'il mudhari', maka hadzal istimrar, menunjukkan untuk kebiasaan. Jadi Nabi itu senantiasa, Allahu akbar. Yani Nabi senantiasa, Nabi membiasakan pada sebagian salatnya itu membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Aisyah tidak ngomong di mana-mananya, apakah di sujud, apakah di qabla salam, tidak. Berarti maknanya dimanapun. Yang penting tempat doa dalam salat. Di mana tempat doa dalam salat? Terutama di sujud, terutama juga sebelum salam. Adapun yang kedua apa? Intiqaliyun, yakni masuk surga ahli tauhid itu intiqaliyun, artinya pindahan dari neraka. Jadi mantan. Memang para ikhwan yang namanya mantan tuh memang bikin gak enak. Aduh, coba ketemu mantan gak enak, apalagi mantannya sudah gak enak sudah. Dan itu berbahaya. Maka gak boleh. Ya, kita kadang-kadang kan suka ada grup-grup mantan ya jemaah. Grup nggak boleh, itu wajib keluar, itu nggak boleh. Misalnya ada grup WhatsApp, kita sama-sama mantan SMP dulu ya, campur aduk di situ, jangan keluar karena nggak ada kebaikan, yang banyak kemudaratannya. Ada kebaikan tapi nggak bisa dihilangkan dengan, atau nggak bisa kuat di situ ketika kemudaratannya banyak. Grup itu dengan grup-grup kajian, grup-grup ilmu itu bermanfaat. Adapun kalau grup ada manfaat yang antum darurat, misalnya apa yang darurat, contohnya grup berkaitan dengan bisnis antum, itu lain lagi. Ya. Baik. Grup sesama pekerja memang di situ harus ada, tidak masalah. Jadi apa makna intiqali? Yani maksudnya intiqali, surga itu adalah tempatnya kedua. Itu makna intiqali. Surga, bukan makoli. Bukan makoli. Jadi memang bahasa Suryani itu adalah rumpun dari bahasa-bahasa Arab, bahasa Ibrani itu sama. Memang ada beberapa kemiripan. Ya. Cuman kalau makoli itu kayaknya di bahasa Suryani pun nggak ada itu. Coba kalau antum cek, antum yang belajar bahasa Suryani, coba ada makoli, kayaknya nggak ada. Bahasa Arabnya pun juga nggak benar sesungguhnya. Makoli itu apa makoli? Yang ada makli ada itu goreng. Ini dujaj makli, ayam goreng.
ruz makli, nasi goreng itu makli. Ya. Makoli nggak ada makoli. Jadi intiqaliyun, pindahan. Maksudnya ini al-jannah ya saniu, yani sani durihim. Yani surga itu tempatnya yang kedua. Berarti ada tempat pertamanya dia. Mana? Neraka. Adapun yang ibtidai, memang surga itu satu-satunya tempat dia, yang pertama dan terakhir. Enggak ada orang keluar dari surga, enggak ada. Tapi keluar dari neraka ada. Berarti inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara orang Khawarij enggak meyakini kaidah ini. Maka ini kaidah bantahan kepada orang-orang Khawarij ini kaidah. Jadi kalau menurut Khawarij, tidak ada istilah orang keluar dari surga, keluar dari neraka, nggak ada. Orang kalau sudah masuk neraka ya kekal di dalamnya, nggak ada keluar. Maka yang diingkari oleh orang-orang Khawarij, syafaat itu syafaat yang mana? Syafaat bagi pelaku dosa besar. Yang dengan itu kata Nabi apa? Dengan itu pelaku dosa besar itu bisa keluar. Kata Nabi SAW, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku adalah bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Jadi pelaku dosa besar yang bertauhid, pelaku dosa besar. Makanya para ikhwan, dosa besar itu tidak menghilangkan tauhid, tapi mengurangi tauhid. Nah, berzina itu tidak menghilangkan tauhid. Maka banyak nanti kaidah-kaidah bantahan kaidah untuk orang-orang Khawarij. Termasuk salah satunya ini. Dukhulul jannah ahli tauhid ibtidaiyun wa intiqaliyun. Baik, berikutnya. Al-qaidah allati ba'daha tahrimul jannah fil adillati, pengharaman surga yang terdapat dalam dalil-dalil. Yani siapa yang begini diharamkan masuk surga. Siapa yang berbuat, contoh perempuan yang berpakaian tapi telanjang, itu kan diharamkan aroma surga. La yajidna rihaha, tidak akan cium aroma surga wanita ini. Berarti wanita ini diharamkan surga. Perhatikan jemaah kaidahnya. Karena kalau tidak ngerti kaidah ini, kita akan memvonis kafir itu. Ini juga kaidah bantahan kepada orang-orang Khawarij. Perhatikan kaidahnya, tahrimul jannah fil adillah, pengharaman surga yang terdapat dalam dalil baik Quran ataupun hadis, ala man ma'ahu aslul iman, yang mana pengharaman itu ditujukan kepada orang yang bertauhid, yakni yang masih memiliki iman. Maka yuradu bihi, yang dimaksud dengan pengharaman itu adalah mutlaqut tahrim, la tahrimul mutlaq. Maka maksudnya pengharaman sementara, bukan pengharaman yang selama-lamanya. Tapi kalau Allah mengharamkan surga bagi orang musyrik, perhatikan jemaah pertanyaannya. Kalau Allah mengharamkan surga bagi orang musyrik, maka pengharamannya sementara atau selamanya? Apa bu? Salah. Kalau syiriknya syirik kecil, syirik kecil selamanya di neraka syirik kecil. Maka kalau syirik akbar, pengharamannya selamanya. Innahum man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Sungguhnya siapa orang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Ini ayat ini. Ayat. Maka pengharamannya yang dimaksud dalam ayat, pengharaman selamanya, karena itu syirik dengan kesyirikan yang besar. Namun dikecualikan kalau syirik kecil, maka pengharaman itu sementara. Termasuk dalam hal banyak dalil-dalil, contohnya apa tadi? Wanita berpakaian tapi telanjang. Contoh pengharaman surga itu maksudnya tidak akan masuk surga, kayak gitu loh. Apa contohnya? Ayo, apa contohnya? Pokoknya antum pernah dengar hadis apa yang mengatakan tidak akan masuk surga terhadap sebuah dosa yang dia bukan kesyirikan, gitu kan ya? Bukan kekufuran, tapi dosa-dosa yang di bawah itu, tapi diancam dengan apa ancamannya? Keharaman surga atau tidak akan masuk surga.
Ahsantum. Namam, namimah gitu ya, yang ngadu domba. Kata Nabi, la yadkhulul jannah. Siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, namam, tukang ngadu domba, namam. Dan juga penyebab adab kubur. Yang satu kan yamshi bin namimah. Yamshi itu jalan, ini memang disuka, doyan memang ngadu domba. Ngadu domba tuh jujur loh omongannya, tapi tujuannya untuk merusak, untuk supaya orang ini bertengkar. Itu namanya adu domba. Walaupun benar yang disampaikan, maka tidak setiap apa yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Ini kata Nabi, kafa lil mar'i yani kadiban idza hadatsa ma sami'a. Cukuplah seorang disebut pendusta ketika dia menyampaikan, menceritakan apa yang dia dengar. Pendusta itu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak boleh kita sampaikan. Apalagi orangnya sudah bisik-bisik sama kita, itu nggak boleh. Kita ngomong kepada orang lain disampaikan, padahal orangnya waktu menyampaikan bisik-bisik. Dia tolah-toleh kiri kanan tuh. Itu maknanya berarti apa cuma? Berarti ini rahasia. Kita harus jaga. Hatta kepada istri pun tidak boleh. Jangan diceritakan ya. Iya. Ternyata sama istri diceritakan. Sama namanya, jangan diceritakan kepada siapa dia, kepada istri sekalipun. Makanya istri juga jangan kepo kalau suaminya ngomong, "Mas, ngomong apa dia, Mas?" Nggak usah wis. Memang berarti rahasia memang mungkin. Dan itu jujur loh Pak. Yang namanya ngadu domba itu jujur. Ya. Kata Nabi, naklul bukan kata Nabi, dalam istilah para ulama yang disebut dengan apa namanya, namimah itu apa? Naklul kalam li ajlil ifsad. Yani menyampaikan perkataan walaupun benar dalam rangka untuk merusak. Ya. Apalagi yang lain contohnya selain nama. Nah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mislu habatin min kibir. Nah, hasan yang lain. Kelompok sini. Gibah? Riba. Riba apa? Mana dalilnya? Maksudnya diancam dan masuk surga. Lah, yang langsung ke surganya saja, tidak akan masuk surga. Apalagi tidak. Pembunuh yang membunuh orang, man qatala nafsan mu'ahadan wa fi riwayah dhimmiyan lam yarah raihatal jannah, tidak akan cium aroma surga. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Intinya banyak ya contoh-contoh, banyak contoh dalam hadis-hadis. Nah, baik, cukup ya, kita masuk ke, kita buka kitab Al-Mulakhas.